Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita ditemani sama Budi. Kak Budi. Kak Budi, saya sekarang Kak Budi jadi muda lagi. Jadi muda, Kak Budi. Tadi di sana dipanggil Pak D soalnya. Nggak terima, langsung minta dipanggil Kak sekarang. Nah, Selamat siang Mas Edi. ya Pak Budi, ini anaknya Kak Budi, namanya Tante Tiara. Tante Tiara. Saya Kak Budi. Malah anaknya Tante ya. Tante Tiara. Kak Budi ini temennya Om Su, tapi kalau kita biasa manggilnya Pak Pri ya. Pak Pri. Om Su tahu kan Opa Legend itu. Nah, kebetulan hari ini Om Su berhalangan hadir, jadi tidak ikut ke Sumbing via Garung. Diwakili oleh saya. Diwakili. Tapi tidak diwakili Pak, yang ngajak kan kita Pak. Sebetulnya ngajak kita ya. Iya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana sih tips dan triknya mendaki di usia yang sudah kepala 6. Jenengan Kepala 6 ya. Kepala 6 ya sudah. Kepala 6. Saya Tepatnya 64. Saya 65 bulan Maret. Maret besok 65 ya. OTW 65. Dekat-dekat dengan Pak Su lah, Pak Su 67. Pak Su 67. Ya. Jadi naik gunung bagi orang-orang yang kepala 6 saya kira termasuk olahraga ekstrim. Maksud saya harus hati-hati menjaga jantung, heart rate, kesehatan. Karena bagi kita yang tua itu termasuk yang olahraga ekstrim. Yang muda jauh udah ekstrim Pak. Apalagi yang Tapi alhamdulillah tadi 3 jam moving time sampai pos 3. Pos 3 Garung ini. Garung. Sumbing via Garung. Kita sama totalnya 4 jam normal. Normal, masih rata-rata. Jadi apa namanya lansia tadi. Speed manula Pak. Manula. Speed manula. Oh, tapi ini perlu teman-teman tahu ya. Jadi saya berpartner sama Om Budi ini udah dari 2 tahun lebih Pak ya. Kita naik gunung itu. Kita udah sama Om Su juga, sama Mami Legend juga Mbak Yani. Sebelum jadi anggota Lord of the Ring ya itu ya. Oh, sebelum aja Lord of the Ring. Dulu masih ugal-ugalan. Oh, jadi waktu sebelum jadi anggota Lord of the Ring nanti akan dijelaskan Lord of the Ring itu apa. Iya. Nah, sebelum jadi anggota Lord of the Ring, Om Budi ini kalau kita rombongan itu saya ini udah termasuk cepat jalannya, Pak. Om Budi ini lebih cepat lagi. Iya, agak ugal-ugalan. Lebih gila lagi. Jadi kita kemarin kayak di Gunung Bekel. Gunung Bekel kita kan standarnya 4 jam Pak sampai puncak Pak. Pak Budi itu moving time-nya 2,5 jam Pak. Oh ya waktu itu ya. Waktu itu. Dihitungin sama Mas. Iya, waktu itu lewat Jolotundo jalur 1. Jadi yang lewat Candi Kursi jalur terberatnya. Oh itu berat ya. Berat Pak itu Pak. Candi Kursi terus gua apa itu? Ya itulah pokoknya itu jalur terberat. Kemudian waktu nanjak selanjutnya Arjuna Ulirang. Itu masih belum. Pak Budi tak lono wae iki tuwek-tuwek buanter. Saya ngeremehin lah pikir cepetan saya, ternyata cepetan Pak Budi. Ya kita 3 puncak ya waktu itu. 3 puncak waktu itu, kurang 1 tapi tidak jadi. Dan itu full beban loh ya. Nggak pakai porter pada saat itu Pak ya, kita. Tanpa porter, independent hiker. Ya. Jadi semua bebannya Om Su, Pak Budi, Mami dibawa sendiri-sendiri. Dan luar biasanya Om Budi ini bisa bawanter lebih dari saya, suhu saya sebenarnya. Nah, cuman setelah jadi ada kejadian insiden sehingga harus menjadi anggota Lord of the Ring, sepertinya agak tobat Pak. Ya, sekarang hati-hati. Jadi maksudnya Lord of the Ring itu saya udah pasang ring. Jadi 2 tahun yang lalu, tepatnya November. Akhir Oktober, jadi saya operasinya 1 November sampai apal. Jadi saya pasang ring. Jadi kalau di anggota Lord of the Ring saya pangkatnya Brigjen karena baru pasang 1. Ada yang legend saya. Ada yang 3 berarti. 3. Ya? Ada yang 3. Jadi setelah itu saya pelan-pelan. Saya selain olahraga trekking, saya sepedaan juga. Jadi saya ada siklometer, ini siklometernya yang saya pakai untuk melihat, memonitor heart rate saya. Heart rate itu monitor bisa pakai jam sebetulnya, tapi ini lebih kita akurat. Selain akurat kita bisa setiap saat bisa muncul di kayak speedometer. Itu untuk sepeda sebetulnya. Tapi yang lebih penting monitornya ada di dada kita yang pakai. Ini mungkin bisa dilihat, maaf. Ini lebih akurat ya. Jadi kita setiap saat bisa melihat. Terus rumusnya untuk heart rate adalah
umum ini. Umur 220 dibagi dikurangi umur. Usia ya. Dikurangi usia. Jadi untuk amannya kita kalikan safety factor 90%. Jadi kalau saya itu 220 kurangi usia saya, mestinya saya maksimum nggak boleh 156. Nah, itu 100%-nya ya? 100%-nya. Tapi kalau 90%-nya saya pakai biasanya yang gampang 140. Tapi untuk monitor di siklometer ini saya pakai 130. Begitu 130 kita slow down kalau sepeda. Oh ya, ya. Jadi kejadian yang sama ini saya pakai untuk saya ini ambil aja, terus untuk jalan kita monitor juga. Jadi setiap kali tanjakan saya menjelang 130 kita santai, kita pelan-pelan untuk itu. Saya kira usia yang di atas 60 kita mesti harus ekstra hati-hati untuk heart rate. Jadi alhamdulillah tadi sampai sini saya masih rata-rata di bawah 130. Nggak ngos-ngosan loh. Nggak ngos-ngosan. Santai. Saya sampai sini itunya makan masih enak. Jadi saya nggak terlalu dehidrasi. Sampai ini pos 3 makan lahap, artinya saya masih sehat. Ya, masih enak makan. Masih enak makan. Parameternya di situ loh. Parameternya di situ. Nah, ini Pak Budi, mungkin kan jenengan pernah kena insiden pasang ring tuh. Pasang ring, ya. Boleh dibagikan nggak kira-kira penyebabnya apa? Oh, supaya kita yang masih kepala belum 6 ini bisa ancang-ancang. Ya, saya dulu pakai monitor juga, tapi monitor jam, jadi nggak terlalu akurat. Smartwatch ya? Smartwatch. Jadi smartwatch itu karena saya main sepeda, teman-teman sepeda saya itu muda-muda. Jadi saya karena sudah terbiasa, saya mestinya bisa 160, tapi saya nggak pakai safety factor 90%, saya pakai 100%. Oh. Malah kadang-kadang lebih. Jadi saya biasa main maksimum itu limitnya 160, saya main di 170. Itu yang nggak boleh. Jadi pada kejadiannya saya mau ada acara di Purwokerto. Purwokerto itu 100 kilo teman-teman sepeda. Fundo ya berarti? Fundo. Ya, waktu itu saya kurang persiapan. Jadi kebetulan waktu itu saya nemenin istri saya berlibur 10 hari. Jadi nggak ada kesempatan untuk latihan. Menjelang 3 hari terakhir saya harus berangkat ke Purwokerto. Saya kelihatannya terlalu hot itunya, exercise-nya. Jadi mungkin saya belum pakai ini. Jadi mungkin saya anggap tadinya biasa-biasa 170, jadi 10% di atas limit. Itu nggak boleh. Jadi kalau logika saya, semua yang ada kerak-kerak yang ada di jantung saya itu mungkin karena getarannya tinggi, dia lepas membuntu 100%. Jadi waktu itu kerasanya saya begitu sepedaan tuh kok lemas semua. Terus dada sini kelihatannya hangat. Saya pulang ke rumah tinggal 3 kilo nggak sampai rumah. Akhirnya saya telepon istri saya, dijemput istri saya, dipikir masuk angin. Saya bilang ini saya tahu ini kayaknya something wrong di jantung saya. Ini karena saya nggak pernah hangat kayak gini. Jadi dan saya tahu itu waktu emasnya golden time-nya itu nggak boleh lebih dari 2 jam. Makanya saya terus ke emergency rumah sakit. Ternyata udah plak 100%. Langsung di kateter bukan bebas. Kateter itu yang itu pasang ring langsung. Karena buntu 100%. Jadi buntunya itu di primerenya, di pertama. Artinya memang bukan yang beran-beran kecil. Jadi mestinya saya bersih, tapi ada rontokan yang membuntu. Itu. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang usia lanjut,
di atas 50 mungkin harus hati-hati, harus pakai heart rate control. Dan saya sarankan pakai yang dada, karena itu kita bisa monitor setiap saat kan. Kalau sepedaan gitu kita bisa monitor heart rate yang on time saat itu. Itu saya kira, Mas Edi. Berarti Pak ya, karena olahraganya terlalu memaksakan ya. Dan itu nggak boleh lebih dari limit tadi. Yang benar itu adalah ada faktornya. Kayak tadi saya maksudnya 156, saya pakai 140. Lebih aman lagi, begitu 130 kita mulai slow down. Berarti begini Pak, ini kalau saya tarik ke kasus pendakian. Ya, mirip-mirip kan dengan sepeda. Heart rate naik itu kan ditandai dengan ngos-ngosan. Biasanya. Kadang-kadang lebih dulu, Mas. Lebih dulu naiknya dari nggak ada hubungannya dengan ngos-ngosan. Kayak tadi saya pas naik ngos-ngosan intinya masih di bawah 30. Jadi yang dilihat heart rate-nya ya. Tapi ngos-ngosan sudah pasti heart rate tinggi kan, Pak? Kelihatannya ya. Sepertinya kan kita duk itu. Nah, ini artinya kalau kita ndaki bawa beban atau lari. Ya. Kalau jantung kita udah duk itu berarti kita terlalu memaksakan. Ya. Kalau misalnya kita belum punya budget untuk beli smartwatch atau itu ya, itu untuk indikator alamiahnya ya adalah ngos-ngosan itu tadi. Ya. Jadi ngos-ngosan itu berarti udah terlambat, Pak ya? Ya, sebaiknya memang harus ada heart rate monitor untuk tahu itu. Karena kita nggak tahu ini sudah sampai lebih atau enggak. Ya. Karena gini Pak, kebanyakan mungkin teman-teman ini kebiasaan buruk atau apa itu saya nggak tahu ya. Jadi kebanyakan tuh lari malah. Ini menurut Pak Budi ya, nanjak, ngoyo, duk cepet, bawa beban berat, berhenti istirahat untuk ngerilekskan. Sudah selesai, ngoyo lagi cepat, berhenti lagi ngerilekskan. Itu untuk jantung bagaimana Pak? Yang ngoyonya itu yang bahaya. Jadi itu ya. Banyak sekali ini kejadian Mas ya. Jadi nggak cuma mendaki gunung aja. Jadi olahraga game yang permainan. Jadi misalnya futsal, terus badminton, bola, sepak bola kan mau mengejar bola. Dia nggak tahu kalau itu heart rate-nya udah tinggi, dia ngejar temen atau sepeda tapi temennya anak muda. Dia berusaha, kenapa kok saya kalah cepat itu pengen balap gitu ya. Jadi itu bahaya. Nah, jadi pas saat itu kita nggak bisa monitor, heart rate-nya lebih tinggi. Banyak yang kejadian yang terakhir ada ibu-ibu lari tiba-tiba blackout, nggak ketolong. Itu karena kejadiannya mungkin sama dengan saya, golden period-nya kelewat. Jadi nggak ketolong. Jadi yang mesti harus kita monitor. Kita sendiri heart rate kita itu berapa, dan yang aman untuk yang usia sepuh ya sebaiknya pakai ini tadi. Yang monitor dada itu namanya apa Pak? Namanya? Chest monitor ya? Chest monitor. Heart rate monitor. Murah kok, nggak terlalu mahal. Saya beli ini cuma 200 berapa sama monitor. Sama ininya sudah sepaket? Ininya 300 something. 300, 500 lah ya. 500 lebih juga murah dari smartwatch Pak. Ya, smartwatch kan sudah jutaan. Tapi smartwatch kadang-kadang harus gini, kalau sepedaan nggak bisa. Nggak bisa, dan ini nggak bisa monitor. Dan dia nggak live, jadi kadang-kadang dipantaunya durasinya 1 menit sekali. Iya. Di smartwatch itu. Setelah saya recovery, saya udah mulai sepedaan lagi. Dan sebulan yang lalu saya bisa naik Anjas Moro. Naik Anjas Moro ya. Akhirnya saya beranikan diri hari ini saya ke Garung ini. Sumbing Garung. Alhamdulillah aman-aman dengan menjaga tadi. Iya. Jadi saya kira aman-aman kalau kita jaga heart rate untuk usia manula. Oh ya, ini informasi. Saya kenal Pak Budi udah lama. Jadi kalau teman-teman bilang, oh sakit jantung tuh karena nggak jaga makan, karena nggak pernah olahraga, kebalik ya. Ini Pak Budi malah makannya itu saya yang tahu benar-benar dijaga Pak ya. Saya minyaknya aja udah minyak khusus yang
apa itu? VCO ya betul. Ya, ya saya di rumah kebetulan istri saya strength kalau untuk menu masakan ya. Untuk masakan inputnya udah. Oke. Intinya pola makan udah sehat ya. Pola makan sehat, olahraga juga rutin. Jadi bukan orang yang nganggur. Jadi teman-teman juga kaget waktu itu. Saya olahraga bagus, inputnya bagus, kok bisa kena serangan. Jadi serangan itu bisa karena kita terlalu over yang tadi saya bilang. Ya, kuncinya di over ya. Jadi balik lagi ke heart rate. Pentingnya heart rate untuk dijaga. Ya kalau kata saya untungnya Pak Budi masih menjaga pola makan dan pola olahraga. Kalau enggak mungkin kejadiannya bisa lebih parah Pak. Ya. Saya rasa loh ya. Perkara itu dikasih bonus sama yang maha kuasa itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kan tapi kalau dari secara medisnya untungnya menjaga makanan. Apalagi yang nggak jaga Pak, sama nggak pernah olahraga itu pasti lebih harus warning lagi. Jadi kalau teman-teman mau ndaki, kalau saran kami jangan sampai ngos-ngosan, jangan sampai deg-degan. Itu ya. Jadi udah kalau sudah mulai jantung sudah mulai nafas. Sensornya kita sendiri yang tahu. Iya. Kalau kita udah mulai nafas ngap itu sudah mending slow down. Nggak perlu berhenti, nggak apa-apa. Yang penting slow down, temponya dilambatin. Sebetulnya naik gunung sama dengan sepeda. Begitu iya, kita ngos-ngosan kita bisa kita kendorin kan. Kalau ekstrim kita bisa stop atau berhenti kalau. Jadi ini sekaligus salah satu kuncinya kenapa kok saya nggak pernah ngos-ngosan Pak naik gunung walaupun bawa beban berat, karena saya jaga heart rate. Ya. Saya heart rate rata-rata itu 140 Pak di usia sekarang. Untuk naik ini tadi. Tapi usianya kan masih maksimumnya masih bisa 170. Saya 30, saya kan 30 berarti kan 190. Bisa 190. Maksimal kan 190. Saya jaga di 140. Wah, aman itu, aman sekali. Mentoknya 160. Kalau ada tanjakan di atas 60 derajat itu baru 160. Tapi itu pun enggak saya biarin lama. Jadi udah harus dieman-eman itu. Jadi latihan yang teman-teman pengen kayak saya misalkan, Mas Adis kok enggak pernah ngos-ngosan dan lain sebagainya. Itu bukan karena saya kuat atau saya hebat, Pak. Tapi karena kita mengerti diri kita sendiri, heart rate kita sendiri. Kita jaga. Iya, itu yang harus dijaga. Kalau saya tak kasih patokan 70% Pak, maksimal itu udah. Wah, lebih bagus lagi. Lebih aman lagi itu. Kemarin saya lari 10K gitu, Pak. 160 mentoknya itu. Tak jaga banget. Bisa 190 tuh. Iya, maksimalnya kan 190. Jadi kan ada spare 30 lah. Ya. Masih segitu. Dan gitu nggak terlalu capek otot-otot kita. Iya, betul. Jadi besoknya mau lari lagi, turun gunung, naik gunung lagi, oke masih. Iya. Karena otot kita juga nggak kena fatigue. Ya. Fatigue itu apa ya? Jarum ya kalau orang Jawa ngomong ini. Sudah terlalu lama kita otot kita dikerja keras. Ya. Kelelahan lelah otot namanya fatigue. Oke Pak Budi, kira-kira terima kasih. Seperti saya yang terima kasih nih Pak. Ya, sama-sama. Kita berbagi pengalaman. Saya terima kasih bisa naik gunung lagi, seneng. Saya lama soalnya. Pak Budi udah naik gunung ini dari tahun berapa Pak ya? Dari 70-an ya Pak. Nah, saya dulu kira-kira 30 tahun yang lalu saya naik nih, sudah sampai puncak. Sudah sampai sini ya, 30 tahun yang lalu ya. Itu usia 30. Ini sekarang saya ulang lagi. Nostalgia. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga kontennya bermanfaat. Kalau Anda merasa ini manfaat, nggak usah subscribe, nggak usah di like, nggak apa-apa, nggak usah komen, nggak apa-apa. Share aja ke teman Anda yang membutuhkan. Sip. Oke, kita jadikan amal jariah Pak, insya Allah. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.